di jadwal udah habis lebaran kayaknya penuh banget kita mau ya. Salah satunya ada di Bekasi kalau nggak salah ya. Wah, ada juga tuh guys, jadi tunggu aja ya. Ke Makassar bulan depan kan? Kalau nggak salah. Ada juga ke Makassar. Kalau nggak salah. Indonesia ini mah ya pasti ya. Ke Manado juga ada Manado. Udah lama banget ya ke Manado. Oh, Manado. Ya tadi ada yang nanya juga tuh. Nah, Oh ya. etalase yang sering dipakai Bang Boril yang mana aja? Yang mana aja? Kita spill lagi tadi yang sudah kita ini ya. Yang pertama ini yang pasti yang dipakai. Yang paling sering itu sebenarnya si Maverick ini. Maverick Karena ya. gampang matchnya kemana-mana gitu. Betul sekali. Cuman kalau yang dipakai hampir semuanya dipakai sih karena sebagai brand ambassador gue punya kewajiban untuk tahu kan produknya gitu. Jadi gue pakai semua, gue cobain semuanya gitu. Sama ya tadi yang slip on yang udah nyampe ya? yang banyak debu dari beberapa negara. Dubai Amsterdam ya. Dubai sama Amsterdam. Iya. Langsung ya guys, di check out ya yang Maverick ini. Oke. Nah, Kang, kenapa nih Ramadan ini gak ambil manggung dari Kisah Cinta? Karena kayaknya jadi gini, kemarin itu kan kita pandemi panjang ya kan ya. Terus selesai pandemi tiba-tiba banyak banget ininya show-nya banyak banget. Jadi kita agak keteteran konsep dan segala macam gitu. Terus jadi sekarang libur itu ada macam-macam nih. Jadi ada pematangan konsep, ada juga memang istirahat. Ini untung istirahat kalau nggak istirahat. Terus juga memang kayaknya tahun ini kayaknya bulan puasanya konsen aja deh gitu, biar Lukman konsen juga di Lukman kan masih sering banget ke Bandung kan soalnya. Jadi biar dia juga nggak capek. Jadi memang tahun ini konsepnya puasanya memang istirahat temanya ya. Oke. Biar konsen puasanya. Mantap banget. Terus tadi ada pertanyaan menarik juga nih. Kira-kira kakak bakal ngerilis album dalam full bahasa Inggris nggak? Mungkin kepikiran seperti itu nggak? Album full bahasa Inggris. Yes. Kita sih pengen ya sebetulnya. Pengen nanti kalau komposisinya udah pas. Karena komposisi yang pas itu gimana? Salah satu tujuan pakai bahasa Inggris itu kan adalah biar nggak cuma orang Indonesia aja yang dengar kan. Gitu. Betul. Nah, jadi komposisi pas itu komposisi yang orang luar juga suka, orang dalam juga suka. Gitu. Okay. Sejauh ini bikin komposisinya kayaknya belum pas. Gitu. Jadi harus masih meracik-racik ya mungkin ya. Yeah. Begitu guys. Wah, banyaknya sih yang dari tadi nanya ke Malaysia. Tadi udah dijawab ya guys. Oke. Bang, resep awet muda dong. Gue nggak awet muda kayaknya. Awet muda dong Kak. Ya ampun. Enggak gue bilang. Cuman sebisa mungkin menjaga berat badan kayaknya gue. Mantap. Sama Itu satu sih, lagi sebetulnya. mungkin suka mainan gak sih? Nah ya suka banyak mainan. Jadi hobi ya. sedikit Live it your hobby mungkin lah. sering menghilangkan stres kayaknya itu salah satu resep awet muda. Oke. Ngomong-ngomong aku nih ada pertanyaan juga sih sebenarnya dari aku buat Kak Ariel ya. Kira-kira nih kalau kakak sendiri sebagai apa ya kayak band yang udah besar banget, kira-kira nih kakak tuh punya nggak sih band favorite juga gitu? Oh, iya dong. Iya dong. Sebelum kita jadi band yang punya apa istilahnya yang banyak yang suka, kita kan pasti berawal dari suka ke band dulu. Boleh tahu nggak band apa tuh? Oh banyak, ada banyak. Dari tahun ke tahun beda-beda, bukan beda-beda, nambah. Bertambah. Dulu pertama kali SMP ya. Kalau SMP itu, jadi SMP mulai suka musiknya agak lebih intensif gitu. Lebih karena SMP itu kayak mungkin karena usia nambah jadi kayak teman-teman juga udah mulai gede kan. Mulai kayak kayaknya kita mesti punya jati diri deh. Jati diri ya. Jadi jati dirinya ke musik waktu itu. Musik sukanya musik apa. Waktu itu dengerin lokal itu ya. Sebelum suka yang dari luar lokal itu Coil. Ada Coil bagus, ada Pure Saturday, ada Slam tuh dulu bawain Nirvana itu. Salah satu suka Nirvana. Ada band Bandung namanya Slam, dia bawain Nirvana. Oh, mirip banget. Bagus banget. Slam habis itu dia bikin lagu sendiri. Nah, kalau habis itu
ada apa lagi ya dulu yang Rave juga band lokal yang suka gitu. Lumayan banyak sebenarnya, gue cuma lupa doang nih. Ya. Kalau dari luar ya itu Nirvana tadi, Cranberries gue suka, R.E.M. suka. Abis itu pas SMP kan ya, abis itu pas SMA mulai banyak dengar pop Inggris. Pop Inggris ada banyak juga, ada UK music berarti ya. Waktu itu lumayan pop Amerika sama pop Inggris itu lumayan sangat beda banget kan. Jauh sih. Jadi kayak dua genre tapi jadi harus tahu dua-duanya. Jadi kalau pop Inggris tuh kayak Blur, dengerin Blur, ada Set Seven, ada apa lagi, ada Lightning Seeds, ada Manic Street Preachers. Wah, ada banyak ya inspirasinya. Oh banyak. Kalau Amerikanya waktu itu Amerika waktu itu lebih alternatifnya lebih ini ya. Jadi ada Bush, ada apa lagi Amerika waktu itu, ada Creed, ada Sonic, banyak pokoknya. Ini kursi aku kok muter ya. Tapi aku pengen tanya nih dong, aku pengen di-spill nih lagu Nirvana yang jadi favorit kakak. Banyak. Yang paling itu tuh apa ya, jadi masuk ke playlistnya Kak Ariel gitu misalnya. Ada judulnya apa itu? Lupa judulnya. Kalau nggak di-spill nyanyi dikit aja satu baris aja. Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa ya? Ya udah jangan deh. Aku main gitar ya. Gue main gitar. Ada banyak gitar ya. Ini yang paling. Ini lagu Nirvana pertama kali gue kan sering denger ya orang bilang pertama kali belajar gitar pakai lagunya Peter Pan. Iya, gitu ya. Iya benar. Nah, kalau gue pertama kali belajar gitar pakai lagunya Nirvana. Karena lebih mudah lagi daripada Peter Pan. Peter Pan waktu itu kan karena 3 kunci itu, kalau saya Mimpi Sempurna ya. 4 kunci. Ini cuma 2. Ini. Apa itu judulnya deh? Ayo ada yang tahu guys, boleh komen loh, barangkali ada yang tahu. Lupa pokoknya itu ya. Tapi kalau paling seneng ini. Ini apa judulnya? Apa judulnya guys? All Apology. What else should I be? Udah. Habis. Itu paling seneng. Cuman 1-2 kata juga udah di telinga tuh luar biasa ya suaranya, padahal lagi damage guys. Ya, judulnya Lithium kakak. Oh yang tadi, tadi bukan lithium. Lithium itu yang ini. Lithium itu yang itu lembe. Itu sliver ya? Gue lupa judulnya. Iya, nah ini mungkin ya jangan-jangan nih di atas normal itu terinspirasinya dari Nirvana nggak nih Kak? Di atas normal? Normal kan? Mungkin ada sebuah kesamaan pola-pola. Sorry Man ya, ini kaki kesini kenapa? Enggak, karena muter. Iya, aku juga dari tadi muter guys. Ya, gue jagain biar nggak muter. Iya. Enggak, mungkin bisa jadi. Maksudnya gini, mungkin dapat melankolinya dan nada-nada darknya sedikit gitu, mungkin dapat dari sana. Tapi ya kita kan dapat influence dari sana ya, dari apa yang kita dengerin ya gitu. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau dari sana secara disengaja sih enggak sih kayaknya. Itu normal. Nah, ada yang gini. Ada yang gini mungkin kayak. I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. Nah, tapi kan beda ya? Beda guys. Cuman ini mungkin sama. Enggak. Lo yang ngobong-ngobongin gue yang pusing. Ayo.
Tapi ya gitu sih, kalau sebagai musisi ya pasti kita Mungkin bisa inspirasinya jadi. tuh pasti dari yang kita suka pasti. Iya. Mau nggak mau akan ada sebuah Mau nggak warna mau yang ada. sama, biarpun nggak bermaksud untuk meniru dari situ guys. Mungkin ya bisa jadi. Begitu. Bisa jadi yang nanya juga dengerin materi yang sama. Jadi dia Iya kan? merasakan itu, merasakan kayaknya ada kesamaan emosi gitu. Oke, Kak Ariel ada request nih, sapa-sapa dong buat Forum Sahabat Indonesia katanya. Halo, Forum Sahabat Indonesia, kalau nggak salah ulang tahun ya kemarin ya. Wah, selamat ulang tahun. Gue sempat bikinin ini video greetings ya kalau nggak salah. Oke, ternyata muncul juga di live kali ini ya. Hmm. Kapan ada store GeoMax di Klaten? Kapan ada store GeoMax segera. di Klaten? 2 kali nanya dia. Kapan nih? Segera katanya. Segera, coming soon ya. Oke, nah Kak, aku nanya lagi ya seputar lagu juga nih ya. Oke. Kira-kira lagu ciptaan Kak Ariel ada nggak nih yang kira-kira paling berkesan buat Kak Ariel? Yang mana sih? Dari sekian banyak yang sudah diciptakan? Yang paling berkesan pasti Mimpi yang Sempurna. Mimpi yang Sempurna. Lagu pertama yang keluar dari Peter Pan itu ya. Kenapa berkesannya? Karena itu apa? Karena itu pertama kali kita dapat feedback dari orang kan ya. Ya kan kita bikin sesuatu, habis itu taunya paling kita sendiri, habis itu teman-teman mungkin. Itu pun agak bias kadang-kadang kalau teman-temannya kayak bias. Oh iya bagus. Nah, ya, karena udah aja, gitu karena ya. karena Karena teman teman. gitu. Nah, itu kan kita benar-benar dapat feedback dari semua orang gitu, dan orang ternyata suka. Jadi itu ada memori sendiri pas itu terjadi gitu. Feedback itu. Oh Mimpi yang wow. Sempurna ya. Oke, karena itu lagu yang paling pertama kali diciptakan sama Kakak atau Sebenarnya enggak, kalau Enggak ya? diceritain pertama kali enggak. Cuman itu ya itu tadi yang pertama kali direkam secara profesional, habis itu dapat tanggapan dari banyak orang pertama kali ya itu yang gitu ya. Gitu guys. Oke. Nah, boleh ceritain nggak sebenarnya kalau lagunya sendiri tuh berkisah tentang apa sih? Mimpi yang Sempurna. Sebenarnya standar sih. Itu ya. Jadi maksudnya sebagai anak apa istilahnya ya, waktu itu kan kita waktu SMP, SMA kita keinginan kita tuh kan kayak banyak anak umur segitu tuh kayak pengen dengerin sesuatu yang berbeda, pengen beda sama orang lain. Nah jadi waktu saat itu pemikirannya sama, adalah gimana sih caranya nyeritain hal yang simple tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi Mimpi yang Sempurna itu kan sebenarnya simpelnya adalah tentang percintaan aja sebetulnya kan gitu. Jadi kan intinya kan ya aku dan semua yang terluka karena kita. Jadi ada istilahnya apa itu ya? Ada emosi. Apa cinta segitiga berarti ya? Cinta segitiga. Nah, Gitu. aku dan semua yang terluka karena kita. Ini kita berdua menyebabkan ada orang-orang lain yang terluka gitu istilahnya. Gitu. Intinya kan ceritanya standar dong. Cuman gimana caranya untuk biar jadinya tuh nggak terlalu langsung. Nah itu bawaan dari bacaan, karena suka baca si Khalil Gibran itu kan dia gaya bahasanya tuh nggak langsung, selalu memutar dulu kemana-kemana gitu. Nah itu jadi jadi itu dicoba diimplementasikan di Mimpi yang Sempurna. Jadi kalau tentang apa ya sebenarnya aja tentang sebetulnya. percintaan aja sih guys, standar aja ya. Oh gitu. Tapi emang udah banyak banget sih lagu yang Kakak ciptain itu, rata-rata sebenarnya inspirasinya dari mana sih Kak? Kalau boleh tahu. Apakah pengalaman pribadi atau misalkan cerita teman-teman pada masa itu, atau dari mana biasanya? Ada yang pribadi tapi juga nggak pure pribadi sih. Mungkin banyak pribadi pasti. Tapi pribadi itu pribadi pemikiran mungkin ya. Pemikiran bisa ya. Jadi misalnya kayak gitu tentang kehidupan pun jadi pribadi kan, karena kita yang memikirkan tentang kehidupan itu gitu. Betul. Kayak misalnya lagu Langit Tak Mendengar gitu. Itu pribadi pasti, karena kayak ada waktu saat itu kan ada pertanyaan, oke, kenapa kita dilahirin ya? Kita ngapain dilahirin gitu. Jadi standar lah pertanyaan manusia. Nah, jadi tapi nggak semuanya bisa pribadi, karena belum tentu kehidupan pribadi kita itu sedramatis itu, karena kan maksudnya buat jadi sebuah lagu itu kan butuh poin yang lebih ya gitu. Iya, benar-benar gitu. Jadi pasti walaupun ada yang pribadi pasti ada sedikit penambahan bumbu-bumbu begitu ya teman-teman. Oke, Kang Ariel kan ini aslinya dari Bandung ya. Kira-kira akan mencoba nggak nih mengcover lagu dengan bahasa Sunda? Nah, wah, kan
Pertanyaan dari Keong Respect. Untuk profesional, untuk profesional tuh susah sebetulnya. Karena kan pertimbangannya kan ada banyak ya. Bukan kita doang. Satu, bukan gue doang. Jadi pertama kali setelah punya ide kayak gitu mesti ngomong dulu ke Lukman, ngomong ke David, ngomong ke abis itu udah internal Noah, ngomong ke produser. Label. Prosesnya panjang. Gitu. Jadi itu agak susah. Tapi kayak misalnya itu bisa ya kalau cover iseng-iseng bisa. Dan sebenarnya sempat kejadian kemarin kita main di tahun baru, kita bawain Manuk dan Dali. Wah, menarik sekali. Aransemennya kita waktu itu kita coba adaptasi dari aransemen YouTube. Karena kita pengen tahu ini kan lagunya kan lokal banget nih, Bandung banget gitu, istilahnya Sunda banget. Kalau kita kasih musik Eropa kayak gimana sih gitu. Jadi pas lagi main tahun baru itu, tahun baru kita bawain Manuk dan Dali dan pakai aransemennya agak ke YouTube-YouTubean. Wih, mantap sekali ya. Pastinya next ditunggu lagi nih yang seperti itu, karena kan itu sebuah kejutan juga yang tidak biasa ya. Menarik nih. Oke. Wah, Ariel, ini menarik nih pertanyaannya. Cara perawatan rambut yang baik gimana sih? Kayaknya rambut kakak tuh bagus banget, selalu kayak on point gitu ya. On point ya? On point banget. Kira-kira gimana sih cara perawatannya? Nggak akan dikasih tahu sih. Oh, jadi kasih tahu, maaf. Aduh, gue batuk. Panjang. Untuk menerangkannya gue mesti memberikan informasi yang nggak boleh kasih tahu apa manajemen. Wah, rahasia negara. Maksudnya brand nggak boleh kasih tahu gitu. Oh, brand berarti ya kan gitu. Mestinya kan ada kita pakai ini. Enggak, sebenarnya yang penting itu bukan yang penting. Karena saya itu selalu ada di sorotan, misalnya gini. Pas lagi di panggung itu kan sorotan, pas lagi di TV sorotan. Jadi udah pasti dipotongnya sering. Itu yang pasti kenapa dia on point. Karena kalau misalnya nggak dipotong sering udah pasti ini panjang gitu kan. Jadi bentuknya ini. Satu, dipotongnya sering. Dipotongnya sering. Kalau memang pengen kayak gini terus kan gitu. Kedua ya pasti pakai antara pakai wax buat ininya. Gel, wax kayak gitu-gitu ya. Oke, nah itu guys ya. Nah, ini pertanyaan lagi nih, Kang, kenapa waktu muda liriknya banyak yang kontemplatif katanya, tapi pas sekarang banyaknya mungkin lagu cinta. Pertanyaannya dari Timoka. Iya, betul. Kontemplatif tuh apa ya? Ngomongnya berat banget nih bahasanya nih ya. Mungkin gini ya, Pak. Waktu itu ada misinya kan, misalnya ada kesukaannya. Kesukaannya tuh yang kayak gimana, gaya bahasa dan segala macamnya. Idealismenya mungkin ya. Tapi ya itu tadi, jadi nggak bisa dibilang idealisme karena pada akhirnya kenapa nggak sama kayak yang dulu? Karena nggak pengen bikin yang sama. Pada akhirnya, jadi kan bukan idealisme. Jadi terus pengen bikin sesuatu yang berbeda lagi karena namanya kita manusia tuh pasti ada bosennya gitu. Betul. Ada bosennya, jadi cuman kebetulan aja waktu itu karena waktunya banyak, jadi lebih sering bikin apa istilahnya? Lebih sering bikin materi lagunya, lebih sering. Yang sekarang kan sedikit sebenarnya. Jadi kayak misalnya gini, dari sampai sekarang aja terakhir kali ngeluarin itu kan tahun 2019 ya. Iya. Sedangkan dulu dalam 3 ini 2019, 2020, 2021, 2022, sampai 2023. 4 tahun guys. 4 tahun baru 1 album. Terus apa istilahnya? Sedangkan dulu 4 tahun, dalam waktu 4 tahun udah 3 album kayaknya. Sangat produktif gitu kalau Nah, sekarang yang dibikin itu, yang terakhir dibikin lagi bosen sama yang dulu, istilahnya ininya. Stylenya kah? Apanya mungkin? Mungkin kalau bisa, gitu. kalau warnanya, cara nulisnya, cara bercerita. Mungkin kalau dalam 3-4 tahun ini kita udah bikin 3, ini nggak akan sama kayak gini juga. Mungkin balik lagi ke kontemplatif tadi dan segala macam. Jadi bisa diukurnya kayak gitu kali. Kayak gitu. Sebenarnya nggak juga, cuman lagi pengen ada variasi aja. Pengen ada variasi. Iya dong, pastinya. Ya. Ada satu lagi sih sebetulnya gini. Yang bikin begitu itu kadang-kadang adalah, gue sih berharap mudah-mudahan tadi yang nanya itu memang yang suka Noah, yang tahu semua lagunya.
Karena ada beberapa yang bilang, kok nggak pernah bikin lagu ini sih, nggak pernah bikin lagu itu. Kok bikin perasaan? Yang ini lagu ini tentang begini nih. Betul. Ah, nggak pernah dengar? Oh, memang nggak pernah dengar. Gimana nih? Jadi kadang-kadang kalau luas, yang bukan fanatik ya, yang bukan fans club gitu terutama, mereka dengerinnya kan apa yang separuh-separuh aja. Apa yang ditawarin sama radio mungkin betul, atau apa gitu, bukan keseluruhan ininya. I Jadi kadang-kadang ada yang bilang kayak nggak pernah bikin lagu tipe A, tipe B. Sebenarnya bikin, cuman ada di lagu-lagu yang nggak di-push sama orang-orang ini gitu. Iya. Kayak Lagu-lagu aku yang nggak aja terkenal kayak gitu. misalkan di Balik Awan aja itu ternyata tentang kepahitan ya. Oh ya. Something yang pahit. Aku kira kan mungkin agak-agak mungkin tentang cinta lah. Nadanya ceria ya. Nadanya tuh sangat ceria tapi ternyata kelam gitu. Kayak gitu guys. Jadi harus ditelaah dari si liriknya dulu. Ya, betul. Oke, teman-teman yang lagi nonton keasikan dengerin cerita kita, jangan lupa tap layar, bantu share juga live-nya sama teman-teman yang lain ya. Oke, dan ini sepatunya Ariel itu ada di etalase number 4. Oh, yang Maverick ini, yang low. Etalase nomor 4 yang mau kebaran. Low cut. Langsung aja. Kita nyebutnya apa? Low cut kan ya betulnya? Low aja. Low aja. Ya. Jadi Keren kerahnya low tuh cut. low. Enggak ya? Sama kayak aku guys ya. Low. Oke, low. Etalase number 4, nomor 4 ini juga lagi diskon gede-gedean ya teman-teman. Jadi 225.000 aja dari harga asal 450.000. Yang pasti terbaik. Coba mungkin bisa diceritain lagi sama kakak apa sih poin plusnya dari model Maverick ini? Ini Maverick itu gue sering pakai karena dia paling gampang kemana-mana. Modelnya gampang. Yang warna hitam ya? apalagi ya? Yes. Warna hitam, habis itu modelnya kayak begini paling gampang. Paling gampang, simple dia tuh guys, dan gak ketinggalan zaman modelnya. Padahal dia Yeah. klasik ya, maksudnya dia kayak tali-tali gitu seperti, tapi benar-benar dia tidak lekang lah sama zaman gitu ya. Oke guys, dan ini kita juga banyak banget ya, ada 55 artikel. Teman-teman juga bisa cek lah yang mana yang kalian suka. Langsung check out sekarang, check outnya sampai tuntas ya. Jangan lupa tap layar juga. Oke guys, dan kita ini tinggal 30 menit lagi live-nya. Jadi yang belum check out, langsung aja check out sekarang ya. Mumpung kita masih temenin kalian ngabuburit. Absen dulu dong, masih pada puasa enggak nih? Iya. Nih pertanyaannya sama nih ya. Di Balik Awan versi Jepang kapan rilis? Kapan rilis? Sabar. Secepatnya. Ya, secepatnya ya guys. Take vokal dulu. Take vokal dulu guys. Oke? Ya. Review, pada minta review ini ya, review artikel ya. Review, apa yang mau di-review? Tadi udah di-review perasaan. Kita udah review berapa nih teman-teman? Kita review si Miri tadi ya. Miri udah. Dan juga nih guys, ada satu lagi yang pengen aku spill sama kalian. Ini keren banget, keren banget, dan namanya juga keren loh guys. Nah, maaf. Ada ini dan ada satu lagi yang belum dikirim ke gua sampai sekarang. Guys, jangan lupa kirim. Apa namanya tadi? Ini Wolf Combat. Racer. Apa Combat? Maverick Combat. Maverick Combat. Ada satu Maverick Combat. Belum dikirim. Oke guys, dan ini namanya itu adalah tadi Wolf Racer ya. Wolf Racer ini modelnya tuh guys bener-bener ya, dia solnya tuh kekinian banget. Jadi dia ada haknya gitu. Iya, Belakang tebel tuh banget makin ya. tebel. Terus ini aku juga suka banget sama warnanya ya guys, keren banget. Dan ada sedikit unsur si Mavericknya nih di pinggirnya ya. Ada detail-detail seperti ini. Wah, ini keren banget sih. Dan seperti biasa sepatunya ringan, mudah dibersihin, bahannya juga keren banget. Ada di etalase number 3, nomor 3. Langsung check out sekarang mumpung masih ada, karena kalau misalkan nggak check out sekarang nanti harganya balik lagi ke normal. Yuk guys, dari 650 cuman 450.000 aja. Yuk langsung ya, check out. Pasti ini waktu banget sih ini. Nah kan lagi anteng kan? Ya lagi ngeliatin. Kok karena lihat detail guys, dia tuh senang gitu lihat detail ya. Attention to detail. Gue lagi mikirin ini kenapa dia begini ya, kenapa nggak seluruhnya. Rupanya pas lagi digini, oh iya jadi ngelipatnya gampang. Oh, ada ininya gitu ya. Kak, yang cocok untuk skate dong, kira-kira etalase berapa? Ini jangan guys, ini. Jangan ini apa? Bukan ini, yang cocok buat skate itu. Yang mana nih menurut Kak Ariel? Yang Miri juga bisa kok buat Ini skate. bisa guys. Hampir semuanya bisa. Hampir semua bisa kok ya. Dan sekilas info nih buat yang Wolf Racer ini guys, itu ada 3 warna. 3 warna, ada brown white, ada dark blue, dan ada black
white ya, jadi kalian bisa sesuaikan kalian suka yang warna apa nih, apakah biru tua gitu mungkin atau brown, jadi baju kalian tuh banyaknya warna apa, belilah yang itu, bener nggak? Tuh. Betul kan? Jangan sampai terus udah beli sepatu habis itu nggak cocok sama baju jadi beli Nggak, baju juga. udah deh, bajunya juga beli. Jadi beli baju juga nantinya. Iya, oke guys, langsung aja guys ya. Tuh oke banget sih detailnya guys, keren banget. Nih, ini pertanyaan menarik. Apa lagi pertanyaannya? Ayo, sampai kering gua nih. Iya, sampai kali ini guys. Yang sering dipakai Ariel waktu manggung yang mana? Maverick ya kayaknya. Ya, yang Maverick itu paling gampang soalnya. Kalau misalnya baju manggungnya gini, kalau lagi nggak menyesuaikan ke sepatu ya. Jadi, ntar mau pakai baju ini pas manggung. Sepatunya apa ya? Yang paling gampang masuk yang Maverick ya. Maverick masuk kemana-mana ya. Yang cocok buat main bola, Kang. Kemarin Yang cocok buat main bola yang ada poolnya sih di sini nih harusnya. Menarik Oh pertanyaannya. enggak, kalau futsal tuh ya, futsal ya. Futsal, misalnya. Aduh, gua nggak mau bohong, tapi kalau lu main bolanya serius sih sebenarnya mendingan pakai sepatu bola kayaknya. Iya. Karena kan ini buat fashion ya sebetulnya ya, yang maksudnya Daily use juga daily sih ya. use Yes. dan fashionable sebetulnya kan gitu si konsepnya siapa si Geoff Max ini gitu. Jadi kalau buat main bolanya serius sih sebetulnya Sepatu bola, ya, guys. sepatu bola aja. Itu kan khusus ya. Rekomendasi. Jangan sampai ntar apa? bilang gini, nggak enak nih buat main bola. Ya emang gue buat sepatu bola. Bukan sepatu bola, guys. Oke, rekomendasi yang sesuai untuk cewek ya. Cewek kasut tuh apa maksudnya? Kalau yang aku pakai ini mungkin ada ya di artikel. Kasut tuh sepatu. Bahasa Malaysia. Oh. Betul. Wah, oke. Yang mana tuh? Mungkin nanti bantu dijawab ya sama Cewek Adon, bagaimana Anda? Aku yang ini sih, yang timeless. Ini keren banget. Yang menurut aku ini udah ringan, bagus juga modelnya gitu ya guys ya. Simple dan warnanya pastel. Aku suka banget sama warna-warna pastel gini. Kalian pernah nggak pakai warna pastel? Pernah aku tuh pakai Pernah ya? yang biru pastel, ada sempat Iya. pakai pas di mana itu ya. Kayaknya kalau cowok lebih seneng yang solid gitu warnanya ya. Sebenarnya iya, Kayak cuman kadang-kadang vivid gitu kan. kadang-kadang bisa ngerubah mood kan. Oh gitu. Aduh hari ini lagi, gue pakai warna ini biar moodnya beda gitu. Oke. Kak, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyain nih. Nah. Kapan Geoff Max X Ariel? Nah itu tadi kita omongin lagi dalam proses, cuman gue juga belum tahu kapan ya. Ada yang tahu nggak? Secepatnya. Secepatnya kan, secepatnya. Ada sedikit bocoran mungkin modelnya tuh bakal seperti apa sih? Nggak mau. Parah banget kan ya? Nanti ditiru orang duluan. Oh iya, jangan ya. Bisa dipakai cewek cowok nggak atau cowok doang? Oh iya dong, harus unisex. Jadi Harus seks unisex ya. betul. Oke, berarti kita harus beli guys cepat-cepat sebelum kehabisan pastinya ya. Oke. Nah, Geoff Max mana ini? Ini mah kita bukan lagi di Geoff Max guys. Enggak, ini bukan di Geoff Max. Aldi, pertanyaannya menarik. Cara menyesuaikan idealisme bermusik dengan kebutuhan pasar atau komersil. Idealisme bermusik dengan kebutuhan pasar. Kadang-kadang kan kita gitu ya, sebagai pemusik kita punya idealisme sendiri. Kadang gak sesuai sama pasar. Ya. Sebenarnya How? gini sih, kalau menurut gue udah gak relevan sekarang. Itu relevan dulu sebetulnya. Kenapa relevan dulu? Karena pasar itu relatif bukan disetir, tapi jadi kelihatan kayak disetir. Pasar itu ya. Kayak disetir karena dia relatif sama siapa yang menyuguhkan, karena medianya. Jadi zaman dulu untuk dengerin musik itu terbatas. Yang nggak punya uang untuk beli tape ataupun tape deck ataupun beli kaset, mereka cuma bisa dengar dari radio. Radio itu ada yang muterinnya orang tertentu, dan orang tertentu punya program. Jadi itu kan hampir sama kayak setir kan gitu istilahnya. Nah, jadi tergantung dia suka ini apa. Terus juga ke TV. Kedua setelah radio itu TV. Jadi radio sama TV itu yang punya peran besar untuk bisa menyetir istilahnya kemauannya pasar sebetulnya. Nah, zaman sekarang udah gak relevan. Pasar itu udah nyari udah jadi semua pasar ada kalau gue bilang. Sebenarnya dari zaman dulu semua pasar ada. Cuman itu tadi antara TV dan radio tadi yang punya peran. Zaman sekarang kan semua orang udah bisa dengerin di mana aja terserah mereka. Bermacam-macam jenis musik Jadi juga ya. kalau untuk relevan sama pasar sebenarnya udah nggak perlu dikhawatirin lagi. Kalau gue bilang, cuman relevan sama waktu kalau zaman sekarang. Itu ya maksudnya gini.
relevan sama zaman. Jadi orang yang bikin ngerinya lagi dari internet ini kan adalah keuntungannya kan tadi semuanya udah nggak perlu setir sama siapa-siapa. Pokoknya ada internet semua calon meninggal. Maksudnya semuanya udah bisa langsung kan gitu. Iya betul banget. Semua udah bisa langsung. Mau dengerin musik ini gue pengen dengerin udah bisa. Betul. Tapi dengan begitu mereka juga bisa langsung dengerin yang produk luar, ya kan? Karena produk luar itu selalu up to date. Bukan up to date karena mereka yang sering bikin. Mereka yang bikin softwarenya, mereka yang bikin sound barunya segala macam. Jadi orang punya tolak ukur di sana jadinya sekarang. Nah, kita harus relevan sama itu. Jangan sampai yang kita produksi itu kayak gitu ya, direkam tahun 80 gitu istilahnya. Kita mesti bisa ngejar standarnya mereka. Karena pendengar sudah terbiasa sama standarnya mereka. Itu. Jadi kita mesti bisa relevan sama zaman. Bukan karena kalau pasar sekarang ada di mana-mana kalau gue bilang. Betul sih, setuju banget teman-teman. Ya, semoga terjawab. Oke, nah kalau Kak Ariel sendiri kan pastinya sibuknya pasti ngeband dong ya saat ini, iya kan? Saat ini sibuknya ngomong sih sebetulnya. Bapak mau dulu kah? Aman? Kenapa? Aman? Nggak, aman. Oke. Aman. Nah, kira-kira nih aktivitas lainnya apa lagi di si Kak Ariel? Aktivitas ngeband mungkin ya. Kemarin sempat olahraga. Olahraga? Ya, soalnya abis batuk itu kan agak sesek, jadi kayak paksain olahraga gitu. Olahraga, abis itu apa lagi ya? Apa lagi? Ya, tetap kreatif, pasang gandam. Doing some hobby ya biasanya. Abis itu, ya itu update sound baru palingan Sound gitu. baru. Apa software yang baru, soundnya kayak gimana? Oh, soundnya kayak gini gitu. Oke. Main game juga nggak nih? Oh, itu udah pasti. Gua lagi main ini lagi apa? sekarang. Lagi berapa hari ini lagi banyak main PUBG lagi PUBG kemarin. guys. Sebelumnya selama setahun mungkin main Genshin kali ya. Genshin dong. Aku baru tahu karena sedang main Genshin. Udah 59 nih. Gila loh Ayo, guys, 59. udah luar biasa mainnya ya. Oke, nah, oke ada lagi nih, banyak banget juga nih yang pengen di spill ya. Ini apa namanya, slip on hijaunya, banyak yang ketinggalan ceritanya tadi. Oh, gitu. Cerita debu-debu. Satu aja. Ini yang belum. Ini gue sempat waktu itu siapa yang ngomong ya, si Kindi atau si Wahyu, Mas diprotes sama siapa? Sama ini apa fans. Kenapa? Itu apa sepatunya kok itu aja yang dipakai katanya. Beneran itu diprotes gitu? Iya kata si Wahyu gitu. Emang kenapa? Ini ya memang karena apa? Karena paling gampang. Mungkin gini, karena juga pas lagi sering orang foto yang behind the scene ataupun yang ini kan lagi sehari-hari mau pakai ini biasanya gitu, karena ya slip on tadi, konsepnya slip on kan cepet banget. Iya guys. Tinggal pakai ini, habis itu juga karetnya. Praktis ya. Jadi mau tiba-tiba mau pakai celana pendek masuk. Betul. Tiba-tiba mau pakai celana yang model gimana masuk gitu. Nah kalau ceritanya gue bilang ini kan lokal produk ya. Ini produksi dari Bandung. Gue bilang walaupun ini produksi dari Bandung, tapi di sini debunya internasional. Gue bilang. Internasional. Boleh di-spill kan debunya dari mana aja? Gue bilang itu gue bawa jalan-jalan kemana? Ini ada debunya Paris di sini. Ada debunya Amsterdam di sini. Ada debunya Tokyo. Nanti ada debut apa dari Osaka ya kayaknya? Debu Osaka. Ya Osaka juga banyak. Ini walaupun produknya lokal tapi debunya internasional. Betul sekali guys. Ini kursi aku muter-muter. Itu ceritanya sih sepatu iya, ini. guys. Jadi kalian kalau yang mau order juga sekarang ada ya artikel berapa ya tadi ya? Untuk slip on itu juga guys. Jadi sebenarnya konsepnya gini, nggak peduli brand apa yang dipakai, yang penting yang dikerjain yang bagus gitu. Betul banget ya. Kalau kalian mau beli samaan ya ada di etalase 9 ya. Ada Miri tapi yang black guys. Jadi kalian bisa langsung cek etalase 9 ya. Terus yang 10-nya yang navy. Jadi ada warna-warna lainnya juga ya guys ya. Kenapa sih harus beli sekarang Kak? Kenapa coba? Karena mau dekat lebaran ada diskon. Oh betul sekali. Dan cuman ada di live ini doang. Tahu nggak diskonnya? Diskonnya khusus live ini? Live ini. Kalau udah live nggak ada. Oh Balik gitu? harga normal. Makanya harus beli sekarang. Rugi banget kalau kalian Itu nggak beli mestinya sekarang. kemarin ini di deskripsinya mesti jelas loh. Mesti jelas kayak ini kita mau live besok ya. Iya. Lu mesti seperti di live itu ada diskon dan diskonnya cuma pas live itu doang. Nah itu harus Itu pasti orang banyak yang nonton habis itu. tulis di iklannya gitu ya. Oke, karena diskonnya memang bener-bener up sampai dengan 60%.
sampai dengan 60% ya. Jadi ini flash sale yang hanya berlaku selama live aja. Jadi ini gue ditahan ngobrol sepanjang ini biar diskonnya nggak cepat beres gitu. Iya betul banget. Hari yang malang nggak ada yang Oke, Ya, saya kita- tanggung bebannya. Saya tanggung bebannya guys. Iya, jadi intinya kita bakal temenin kalian sampai dengan jam berapa? Jam berbuka ya. Sebentar lagi ya guys. Sabar yang masih puasa juga ya. Dan kalau kalian lihat di etalase-etalase yang bawah juga di situ ada beberapa produk yang bisa dipakai kayak kaos-kaos dan juga ada kayak sweater. Kalian bisa cek-cek aja, ada tas juga loh guys. Langsung dicek aja ya. Oke, nge-like. Lah, kunaon serak suara kunaon katanya. Oh, jadi gini. Ceritanya. Jadi gini ya. Jadi cerita enggak jadi kemarin pas main di Bandung itu selesai main kayaknya kena virus. Jadi badannya mulai hangat, suaranya mulai hilang. Habis itu harusnya istirahat, cuman berhubung udah tanda tangan kontrak dalam seminggu itu ada 4 kali main. Jadi nggak pas lah, waktunya nggak pas. Jadi lagi sakit, habis itu pas lagi rame-rame, pas lagi padat-padatnya. Biasanya seminggu sekali tuh manggung biasanya. Cuman karena kemarin ada kayaknya menjelang puasa juga, jadi orang padat-padatin semua. Ya itu habis itu jadi lama sembuhnya gitu karena dipaksa untuk nyanyi terus. Karena selalu beraktivitas, nggak mungkin libur nih Kak Ariel, nggak bisa nih misalnya ngambil cuti seminggu aja nggak nyanyi, nggak bisa ya. Kemarin udah suka, bulan puasa nih kan, puasa kita nggak manggung ya. Gue istirahat nih. Habis itu mau syuting iklan kan. Syuting iklannya butuh si lagunya, jadi harus take vokal. Tetap aja rekaman Jadi lagi. udah agak sembuh dikit, take vokal sakit lagi. Gitu guys, jadi guys biarin Kak Ariel istirahat ya. Habis itu ini sekarang live ya. Ya, wah. Tadi disuruh nyanyi. Nah, makanya guys, jadi nggak bisa nyanyi dulu. Maaf. Disuruh nyanyi sama penontonnya tadi. Heeh. Jadi ya nggak bisa nyanyi dulu, Begitu, biar guys. cepet sembuh ya. Dan kita juga nggak akan nggak akan terlalu lama lah live-nya sekarang karena kasihan juga ya Kak Arielnya ya. Sedih banget. Drama ya. Dan ini juga Kak Ariel kan sekarang ini udah masuk mau 2 tahun ya sama Geof. Oh iya. Sih? Udah 2 tahun. Gimana kesan-kesannya Kak Ariel selama Kesan-kesan. jadi brand ambassador Geof Max? Iya, kayak yang tadi gue ngomongin. Jadi selama ini dilihat apa keunggulannya si Geof Max ini ya. Gitu kan, karena kan local brand itu ada banyak. Ya. Apalagi di Bandung tuh banyak banget dibikin. Setelah gue lihat, ternyata variannya banyak banget. Varian banyak banget. Jadi yang gue sering lihat lagi itu banyak yang fanatik sama sepatu sebetulnya. Iya banyak banget. Banyak yang fanatik sama sepatu, sama brandnya gitu. Jadi nanti kalau udah suka sama satu brand, kalau variannya nggak banyak itu jadi repot. Jadi misalnya suka sama Geof Max, istilahnya keuntungannya adalah variannya ada banyak banget. Variannya banyak. Dari color, dari tipenya gitu. Betul, ya. Itu gue lihat selama 2 tahun ini. Iya, paling enggak di live ini pun ada 55 artikel guys. Jadi sebelum kita selesai live, ayo check out dulu sekarang yuk. 55 artikel. Yang belum check out, wah ini udah ada yang buying lagi. Modelnya bagus-bagus kayak yang aku pakai, yang Manda pakai ini timeless teman-teman, warnanya ungu pastel gitu. Yang Kak Ariel pakai ini juga yang Maverick ya. Ini keren banget. Langsung aja ya. Yep. Oke, dan teman-teman ini juga aku juga pengen mungkin ada pesan-pesan kah dari Kak Ariel untuk Geof Gang yang lagi menonton? Oh. Yes, pesan-pesan. Jangan hilaf belanjanya. Wah, jangan hilaf. Gimana nih? Jangan hilaf. Abis Berfaedah lah. apalagi ya, pesannya ya mudah-mudahan bukan pesan dan kesan ya. Yes, pesan. Ya diingat aja, mudah-mudahan niatnya tetap terjaga sampai akhir, jadi puasanya full. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan. Cuacanya lagi nggak menentu selama beberapa tahun ke belakang ini, jadi biar tetap sehat, jadi biar puasanya full. Amin. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Karena gue tahu yang Geof Gangs itu berarti kan fanatiknya Geof nih. Berarti banyaknya orang-orang kreatif kayaknya. Jadi stay kreatif. Stay creative. Udah itu aja Udah kayaknya. itu aja. Oke, siap. Terima kasih Kak Ariel, dan juga nih banyak yang berpesan buat Kakak cepat sembuh. Amin, terima Cepat kasih sehat banyak. lagi.
Terima cepat kasih. pulih lagi ya. Oke, dan sekarang waktunya kita mengumumkan teman-teman ada pemenang nih untuk perlombaan 500.000. Stitch video. Jadi kemarin tuh sempat ngadain ini kan ya, kompetisi gitu Stitch video, dan kita akan berikan hadiah Rp500.000 untuk satu orang yang dijahit videonya. beruntung. Kira-kira siapa nih yang menang, udah dipilih kan sama Kak Ariel? Aku tinggal ngumumin doang kayaknya. Iya. Siapa yang menang? Mana sini gua bacain. Oke. Yang menang namanya adalah deng deng deng. Yang menang tuh dapat 500.000. 500.000. Ya, dan ini Berapa buat orang? yang menang satu ya. Satu orang ya? Udah kira-kira nonton gak nih orangnya ya? Kalau misalnya nonton itu dia. hangus deh Gini ya. aja. Oke. Kalau orang yang nggak nonton, temennya yang ngasih sama dia mesti dapat persenan berarti. Oke. Siapakah yang menang? Yang menang itu Bungsu No Manja. Wah, anak bungsu no manja mungkin. Itu akunnya ya? Itu akunnya dia ya? Ya. Akun TikToknya atau akun TikTok. akun TikTok ya? Jadi akun TikTok Bungsu No Manja itu kamu pemenangnya. Kalau dia nggak ada di sini, kalau ada temennya, lu DM tuh orangnya, lu menang. Karena gue ngasih tau gue dapat 10% gitu. Oke, yeay. Selamat buat kakak bungsu no manja dapat Rp500.000 ya. Yeah. Dan buat teman-teman yang lain jangan lupa ya kalian untuk nonton live-nya setiap hari karena bakal live itu setiap Iya, hari. ntar kalau lagi live tuh diskon juga gitu. Pasti Jadi akan ada gue diskon. baru tahu. Jadi gue kirain tuh live-nya pas diskonnya pas lagi live kita doang nih. Oh. Tapi ternyata ada live tiap hari selama bulan puasa ini. Setiap hari. Setiap hari, Oh. bener-bener setiap hari ya. Setiap saat. Wow. Wow. Gue ketinggalan, gue ngurusin sepatu doang. Ya. Gue ngurusin live-nya. Jadi setiap live Ya. itu ada Diskon ada khusus. diskon. Jadi Betul. dan diskon itu pas lagi live doang. Betul sekali. Kayak Namanya gitu. flash sale, guys. Buruan deh pokoknya, makanya yang belum follow dulu guys. Kalau gitu terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah menonton live hari ini. Thank you juga buat Kak Ariel atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Semoga cepat sembuh dan teman-teman Amin. juga selamat berbuka puasa. Kita pamit. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye.